Di masa keemasan kerajaan Pajajaran, lahirlah seorang putri yang memikat hati seluruh rakyat. Wajahnya seindah rembulan, matanya berkilau seperti zamrud, dan tutur katanya menenangkan siapapun yang mendengar. Ia diberi nama Dewi Kadita, putri tunggal dari Raja Prabu Siliwangi. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kebijaksanaan yang melampaui usianya. Rakyat percaya bahwa ia ditakdirkan membawa kejayaan bagi negeri. Namun, kecantikan dan kebijaksanaannya membuat iri sebagian besar selir raja. Ibu tirinya, yang haus kekuasaan, memandang Dewi Kadita sebagai ancaman besar. Diam-diam, ia mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan sang putri. Dalam keheningan malam, ia bersekutu dengan seorang tabib hitam yang memiliki ilmu santet mematikan. Tak ada yang menyadari bahwa rencana jahat telah mengintai Dewi Kadita dari balik senyum pura-pura. Ibu tiri Dewi Kadita mulai menyebarkan kabar bohong bahwa sang putri menyimpan ilmu hitam. Ia menghasut para bangsawan bahwa Dewi Kadita berniat merebut tahta dari ayahnya. Fitnah itu perlahan menggerogoti kepercayaan raja, meski hatinya masih berat untuk mempercayai. Dewi Kadita, yang tak mengerti penyebab perubahan sikap sang ayah, hanya bisa bersabar. Di balik dinding istana, ia mulai merasakan tatapan penuh kebencian dari orang-orang yang dulu menyayanginya. Ketika fitnah itu semakin membesar, suasana istana menjadi mencekam. Pesta-pesta kerajaan berubah menjadi forum bisik-bisik yang membicarakan kejatuhannya. Dewi Kadita mulai menyadari bahwa musuhnya bukan hanya ibu tirinya, melainkan juga para bangsawan yang haus kekuasaan. Setiap langkahnya diawasi, setiap kata-katanya dipelintir. Meski ia tetap bersikap anggun, hatinya mulai teriris oleh pengkhianatan yang tak ia mengerti. Ibu tiri Dewi Kadita akhirnya meminta sang tabib hitam melancarkan serangan gaib. Di tengah malam, tabib itu melakukan ritual di hutan terlarang, membakar dupa dan membaca mantra kuno. Angin bertiup kencang, seolah memanggil roh-roh jahat untuk turun ke bumi. Kekuatan hitam itu dikirimkan untuk menghancurkan kecantikan sang putri. Tanpa sadar, Dewi Kadita menjadi sasaran malapetaka yang tak terhindarkan. Keesokan harinya, tubuh Dewi Kadita terasa panas, kulitnya mulai gatal dan bercak-bercak aneh muncul di wajahnya. Para tabib istana kebingungan, tak ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit itu. Rakyat yang dulu memujanya mulai berbisik-bisik, menyebutnya terkena kutukan. Sementara itu, ibu tirinya tersenyum puas, menyaksikan sang putri kehilangan pesonanya sedikit demi sedikit. Para bangsawan memanfaatkan penderitaan Dewi Kadita untuk mendesak raja mengambil keputusan. Mereka beralasan bahwa penyakit sang putri adalah tanda murka dewa, dan jika ia tetap berada di istana, bencana akan menimpa kerajaan. Prabu Siliwangi yang awalnya ragu, mulai terpengaruh. Hatanya dilanda dilema antara kasih sayang seorang ayah dan tanggung jawab seorang raja. Ibu tiri Dewi Kadita menambah tekanan dengan pura-pura peduli. Ia menyarankan agar sang putri diasingkan demi keselamatan kerajaan. Prabu Siliwangi semakin terpojok oleh desakan dari segala arah. Meski hatinya remuk, ia mulai memikirkan kemungkinan untuk mengirimkan putrinya jauh dari istana. Sebuah keputusan yang akan mengubah takdir Dewi Kadita selamanya. Suatu pagi, Prabu Siliwangi memanggil Dewi Kadita ke ruang singgasana. Dengan suara berat, ia memberitahu bahwa putrinya harus meninggalkan istana untuk mencari penyembuhan di luar kerajaan. Dewi Kadita terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak berani membantah titah ayahnya. Ia hanya menunduk, mencoba menyembunyikan kesedihannya. Rakyat berkumpul di gerbang istana untuk menyaksikan kepergiannya. Namun, tak semua wajah menunjukkan simpati. Ada yang merasa lega, ada pula yang bersedih. Dengan langkah perlahan,
Dewi Kadita meninggalkan istana yang selama ini menjadi rumahnya. Ia tak tahu kemana harus pergi, hanya berbekal doa dan keyakinan bahwa suatu hari kebenaran akan terungkap. Dewi Kadita berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti arah angin. Tubuhnya semakin lemah, penyakit di kulitnya semakin parah, membuat para penduduk desa yang ia lewati ketakutan. Mereka mengusirnya, menganggapnya pembawa sial. Meski hatinya hancur, ia terus melangkah. Hari demi hari, ia semakin mendekati wilayah pesisir. Deburan ombak terdengar samar di kejauhan, seperti suara yang memanggilnya. Anehnya, setiap kali mendengar suara laut, rasa sakitnya sedikit mereda. Ia mulai merasa ada sesuatu di sana yang menunggunya. Dorongan misterius itu membuatnya mantap menuju arah selatan. Malam itu, Dewi Kadita tidur di tepi hutan dekat pantai. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita bermahkota emas yang muncul dari ombak memanggil namanya. Wanita itu berkata bahwa laut memiliki kekuatan untuk membersihkan segala kutukan. Ketika ia terbangun, suara ombak terdengar lebih jelas dan lebih kuat dari sebelumnya. Dewi Kadita merasa seperti ada kekuatan tak kasat mata yang membimbing langkahnya. Setiap kali ia memandang laut, dadanya terasa hangat dan penuh harapan. Ia tak lagi memikirkan istana atau orang-orang yang mengkhianatinya. Yang ia tahu, jawabannya ada di balik ombak yang menggulung di hadapannya. Ketika akhirnya tiba di tepi pantai, Dewi Kadita disambut ombak besar yang menghempas karang. Langit mendung, angin berdesir kencang, seolah laut sedang menguji keberaniannya. Tanpa ragu, ia melangkah ke dalam air, meski dinginnya menusuk tulang. Setiap langkah membuat penyakit di kulitnya terasa terbakar, namun ia terus maju. Ombak semakin tinggi, menghantam tubuhnya hingga hampir membuatnya terjatuh. Namun, Dewi Kadita menolak mundur. Ia yakin bahwa hanya laut yang dapat menyembuhkannya. Di tengah terjangan ombak, ia mulai merasakan rasa sakit itu berubah menjadi sensasi hangat yang menenangkan. Ketika Dewi Kadita terhanyut semakin jauh, ia tiba-tiba merasakan tubuhnya ringan. Di bawah air, muncul sosok makhluk gaib berbentuk setengah manusia, setengah ikan, dengan mata berwarna biru menyala. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai penjaga Laut Selatan. Ia berkata bahwa laut telah memilih Dewi Kadita sebagai bagian dari dirinya. Penjaga laut menjelaskan bahwa penyakit yang menimpa Dewi Kadita hanyalah awal dari perubahan besar. Jika ia menerima takdirnya, ia akan menjadi penguasa baru Laut Selatan. Namun, jika ia menolak, laut akan mengembalikannya ke daratan dan ia akan mati perlahan. Pilihan itu membuat hati Dewi Kadita bergetar. Awalnya, Dewi Kadita ragu menerima tawaran itu. Ia masih memikirkan istana dan ayahnya. Namun, penjaga laut memberitahu bahwa ia telah diusir, difitnah, dan ditinggalkan oleh semua orang yang seharusnya melindunginya. "Laut tak akan mengkhianatimu," ujar sang penjaga. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Dengan air mata bercampur air laut, Dewi Kadita akhirnya berkata, "Aku terima takdir ini." Seketika, tubuhnya diselimuti cahaya hijau kebiruan. Penyakit di kulitnya lenyap, rambutnya menjadi panjang berkilauan, dan tubuhnya memancarkan aura mistis. Hari itu, Dewi Kadita mati sebagai manusia, namun terlahir kembali sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Setelah menerima takdirnya, Nyi Roro Kidul dibawa penjaga laut ke sebuah gerbang raksasa di dasar samudra. Gerbang itu terbuat dari mutiara raksasa dan terumbu karang yang berkilau. Di baliknya, berdiri sebuah istana megah yang seakan hidup, dengan pilar-pilar dari emas dan lantai dari batu permata. Ombak yang bergulung di atas permukaan laut tak pernah mengganggu ketenangan kerajaan ini.
Di ruang singgasana, Nyi Roro Kidul disambut para penghuni laut, duyung, naga laut, dan roh-roh penjaga samudra. Mereka memberi mahkota hijau zamrud sebagai simbol kekuasaannya. Sejak saat itu, laut mengakui satu penguasa baru. Namun, gelar ini bukan hanya kebanggaan, tapi juga tanggung jawab yang besar. Para makhluk laut berbaris memberi sumpah setia. Mereka berjanji melindungi sang ratu dari segala ancaman, baik dari daratan maupun dari dunia gaib lainnya. Penjaga Laut Selatan mengajarkan pada Nyi Roro Kidul rahasia arus laut, pusaran samudra, dan gelombang pasang. Ilmu itu akan memungkinkannya mengendalikan ombak sesuai kehendaknya. Namun, ia juga diperingatkan bahwa kekuasaan laut tak boleh digunakan sembarangan. Jika ia melanggar keseimbangan, laut akan mengamuk dan menelan segalanya. Nyi Roro Kidul menerima sumpah itu dengan hati penuh tekad. Ia mulai merasa Laut Selatan bukan lagi sekadar tempat pelarian, melainkan rumah barunya. Meski telah menjadi ratu laut, Nyi Roro Kidul masih menyimpan kerinduan mendalam pada ayahnya. Ia sering muncul di permukaan laut, memandangi daratan dari kejauhan. Ombak membisikkan kabar tentang istana Pajajaran yang tetap berdiri megah, seolah tak pernah kehilangan putrinya. Namun, ia tahu kebenaran tak seindah itu. Laut memberitahunya bahwa ayahnya kini terkurung dalam intrik politik yang lebih dalam. Ibu tirinya semakin berkuasa dan nama Dewi Kadita dihapus dari sejarah kerajaan. Kesedihan bercampur amarah mulai tumbuh di hati Nyi Roro Kidul. Ia bersumpah suatu hari kebenaran akan kembali ke daratan. Untuk menguasai sepenuhnya kekuatan laut, Nyi Roro Kidul berlatih di arus bawah samudra. Arus itu berputar seperti naga raksasa, penuh dengan pusaran yang dapat menghancurkan kapal. Ia belajar mengendalikan arus, membuat badai, dan menenangkan gelombang. Latihan itu menguras tenaga, namun memperkuat tubuh dan jiwanya. Setiap kali ia berhasil mengendalikan ombak, warna hijau pada matanya semakin tajam. Mahkota lautnya berkilau lebih terang, seolah merespon kekuatannya yang bertambah. Para penjaga laut mulai memanggilnya, ratu yang ditakuti dan dicintai. Laut kini menjadi perpanjangan dari kehendaknya. Untuk menguasai sepenuhnya kekuatan laut, Nyi Roro Kidul berlatih di arus bawah samudra. Arus itu berputar seperti naga raksasa, penuh dengan pusaran yang dapat menghancurkan kapal. Ia belajar mengendalikan arus, membuat badai, dan menenangkan gelombang. Latihan itu menguras tenaga, namun memperkuat tubuh dan jiwanya. Setiap kali ia berhasil mengendalikan ombak, warna hijau pada matanya semakin tajam. Mahkota lautnya berkilau lebih terang, seolah merespon kekuatannya yang bertambah. Para penjaga laut mulai memanggilnya, ratu yang ditakuti dan dicintai. Laut kini menjadi perpanjangan dari kehendaknya. Ibu tiri Nyi Roro Kidul mendengar kabar tentang Ratu Laut Selatan dari para nelayan yang kembali. Ia segera memerintahkan tabib hitam mencari cara untuk menghancurkannya sekali lagi. Sang tabib memperingatkan bahwa melawan penguasa laut adalah perbuatan berbahaya. Namun, keserakahan sang selir mengalahkan rasa takutnya. Sementara itu, Nyi Roro Kidul mulai merasakan arus laut yang tidak wajar. Tanda ada kekuatan gelap yang mencoba masuk ke wilayahnya. Ia menyadari bahwa daratan belum sepenuhnya melepaskannya. Pertempuran berikutnya mungkin akan menentukan apakah ia bisa mempertahankan tahtanya atau tidak. Pada malam bulan purnama, roh laut tua datang menemui Nyi Roro Kidul. Roh itu berbentuk wanita renta, dengan kulit seperti kulit karang dan mata berwarna perak. Ia membawa kabar bahwa akan datang gelombang kegelapan dari daratan. Kekuatan itu ingin mengikat sang ratu kembali menjadi manusia yang lemah. Roh laut tua memberi pusaka berupa selendang hijau
yang mampu memanggil badai atau menenangkan lautan. Selendang ini adalah nyawamu, kata sang roh. Jagalah, karena jika hilang, kekuatanmu akan runtuh. Nyi Roro Kidul menerima pusaka itu dengan penuh hormat. Beberapa hari kemudian, laut menjadi gelisah. Dari kejauhan, sebuah kapal besar mendekat, dipenuhi para dukun hitam yang mengucapkan mantra. Langit menghitam dan pusaran air mulai terbentuk di sekitar kapal. Mereka berusaha memanggil kekuatan gaib untuk mengurung Nyi Roro Kidul di dalam cincin api gaib. Namun, sang ratu tak tinggal diam. Dengan selendangnya, ia memanggil ombak setinggi gunung. Kapal itu terguncang hebat, banyak yang terjatuh ke laut. Mereka yang berani menantangnya merasakan amarah laut selatan yang tak mengenal ampun. Dalam pertempuran itu, salah satu penjaga laut setia Nyi Roro Kidul gugur, terkena serangan jampi dari dukun hitam. Kematian itu membuat sang ratu murka. Ia memerintahkan ombak menelan kapal dan mengurung para penyihir di dasar laut. Tak ada satupun yang kembali ke daratan. Meski menang, hati Nyi Roro Kidul dirundung duka. Ia mulai mengerti bahwa menjadi penguasa berarti siap kehilangan mereka yang dicintai. Laut, yang awalnya menjadi pelindungnya, kini juga menjadi tempat pengorbanan. Setelah pertempuran, Nyi Roro Kidul berdiri di tepi istananya, memandang ke arah utara, tempat daratan berada. Ia menyadari bahwa ia tak lagi memiliki tempat di dunia manusia. Semua yang ia cintai di sana telah hilang atau berubah menjadi musuh. Di hadapan seluruh penghuni laut, ia mengucapkan sumpah. Mulai hari ini, Laut Selatan adalah rumahku, dan aku akan melindunginya sampai akhir zaman. Siapapun yang mengusik laut ini akan berhadapan dengan murka Ratu Laut Selatan. Sumpah itu bergema di seluruh samudra, menjadi legenda yang akan bertahan selamanya. Seiring berlalunya waktu, nama Nyi Roro Kidul mulai terdengar di desa-desa pesisir Jawa. Nelayan menceritakan kisah tentang sosok wanita bermahkota hijau yang muncul dari ombak. Ada yang mengaku diselamatkan olehnya saat badai, ada pula yang mengaku melihatnya menarik kapal hingga tenggelam. Cerita itu menyebar cepat, bercampur antara rasa takut dan kagum. Para tetua desa mengajarkan anak-anak mereka untuk menghormati laut. Mereka membawa sesajen bunga, kain hijau, dan dupa ke tepi pantai setiap bulan purnama. Agar Ratu Laut berkenan, kata mereka. Laut Selatan perlahan menjadi wilayah yang bukan hanya indah, tapi juga sakral dan angker di mata manusia. Suatu malam, seorang nelayan tua tersesat di tengah laut dan hampir tenggelam. Nyi Roro Kidul muncul, menyelamatkannya, dan membawanya ke istananya di bawah laut. Nelayan itu terpesona melihat keindahan kerajaan samudra yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sang ratu berkata, "Aku akan memberimu ikan melimpah setiap kali melaut, tapi kau harus menjaga rahasia tempat ini." Nelayan itu setuju, dan sejak hari itu, ia selalu membawa persembahan sebelum berlayar. Kisahnya menjadi asal mula tradisi persembahan laut di kalangan nelayan selatan. Tidak semua manusia menghormati perjanjian. Suatu hari, sekelompok pedagang kaya mencoba menantang kekuatan Laut Selatan. Mereka mengarungi lautan tanpa sesajen sambil menertawakan cerita rakyat yang dianggapnya tahayul. Ombak tetap tenang pada awalnya, memberi kesan bahwa laut tak peduli. Namun, saat mereka berada di titik terdalam, badai datang tiba-tiba. Kapal mereka terombang-ambing, lalu lenyap di telan ombak. Hanya satu orang yang selamat, hanyut ke pantai dengan mata terbelalak, mengulang-ulang kata, "Wanita hijau, dia menatapku." Sejak itu,
tak ada yang berani sombong di hadapan laut. Rasa hormat dan ketakutan terhadap Nyi Roro Kidul membuat nelayan mengadakan pesta laut pertama. Mereka menghias perahu dengan kain hijau dan kuning, lalu menaruh persembahan berupa sesajen, bunga melati, dan kepala kerbau. Para penabuh gamelan memainkan musik hingga suara mereka bersatu dengan deburan ombak. Dari kejauhan, Nyi Roro Kidul mengamati upacara itu. Hatinya hangat melihat manusia mau menjaga hubungan baik dengan laut. Ia memerintahkan ombak tetap bersahabat hari itu, memberi nelayan hasil tangkapan yang berlimpah. Tradisi ini akan bertahan ratusan tahun kemudian. Suatu ketika, seorang utusan dari Kerajaan Mataram datang ke pesisir selatan membawa pesan rahasia. Ia memanggil nama Nyi Roro Kidul di tepi pantai, lalu menancapkan tombak emas sebagai tanda permohonan pertemuan. Ombak menggulung lembut dan sang ratu muncul di hadapannya. Utusan itu menyampaikan bahwa Raja Mataram ingin menjalin hubungan gaib dengannya untuk melindungi kerajaan dari musuh. Nyi Roro Kidul tidak langsung setuju. Ia tahu perjanjian dengan penguasa manusia penuh risiko, namun ia juga sadar bahwa hubungan itu bisa memberi pengaruh pada daratan. Setelah mempertimbangkan, Nyi Roro Kidul menyetujui perjanjian itu dengan satu syarat. Raja Mataram dan keturunannya harus selalu menghormati laut dan menjaga keseimbangan alam. Jika mereka melanggar, laut akan menuntut balas. Raja Mataram setuju dan sumpah itu diucapkan di bawah cahaya bulan purnama. Sejak saat itu, Mataram percaya bahwa mereka mendapat perlindungan dari Laut Selatan. Banyak kisah beredar bahwa para Raja Mataram kadang menghilang beberapa hari, dikabarkan mengunjungi istana Nyi Roro Kidul. Kisah itu menjadi bagian dari legenda istana yang tak pernah hilang. Meski hubungannya dengan Mataram kuat, Nyi Roro Kidul mendapat kabar bahwa beberapa bangsawan berencana memanfaatkan namanya untuk menakut-nakuti rakyat. Mereka mengaku mendapat restu Sang Ratu Laut untuk memungut pajak tinggi. Amarah Nyi Roro Kidul membuncah. Ia mengirim mimpi buruk kepada para bangsawan itu. Dalam mimpi, mereka melihat ombak raksasa menelan istana mereka. Saat terbangun, mereka ketakutan dan segera menghentikan penipuan itu. Pesan Nyi Roro Kidul jelas, namanya bukan alat untuk menindas. Pada masa itu, kerajaan tetangga mencoba menyerang Mataram melalui jalur Laut Selatan. Mereka mengirim armada besar, yakin ombak tak akan menghalangi mereka. Namun, begitu kapal-kapal itu memasuki wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul, badai mendadak datang. Satu persatu kapal hancur, prajurit berteriak, dan air laut berubah menjadi hijau pekat. Dari balik ombak, terlihat sosok wanita bermahkota memimpin gelombang. Tidak ada satupun kapal yang kembali, dan berita itu membuat semua kerajaan di Jawa berpikir dua kali sebelum menantang Laut Selatan. Di tengah kesibukannya sebagai ratu, Nyi Roro Kidul bertemu dengan seorang pangeran muda dari kerajaan kecil yang terdampar di laut. Pangeran itu tampan, berani, dan sopan, membuat hati sang ratu bergetar. Mereka menghabiskan waktu bersama di istana bawah laut, saling bertukar cerita. Namun, pangeran itu tetaplah manusia. Ia tak bisa tinggal di laut selamanya. Dengan berat hati, Nyi Roro Kidul mengembalikannya ke daratan. Sejak itu, ia sadar bahwa cintanya hanya bisa menjadi kenangan, dan laut adalah satu-satunya tempat ia benar-benar bisa hidup. Beberapa tahun kemudian, kabar datang bahwa Pajajaran telah runtuh, dan ibu tirinya menghilang entah kemana. Beberapa tetua kerajaan mencoba memanggil Nyi Roro Kidul, memintanya kembali sebagai pewaris sah. Mereka berharap ia bisa memimpin kembali rakyatnya. Namun, Nyi Roro Kidul menolak.
Manusia telah mengusirku sekali, dan aku tak akan kembali ke dunia yang mengkhianatiku, katanya. Keputusan itu mengukuhkan takdirnya. Ia adalah Ratu Laut, bukan lagi Putri Daratan. Laut Selatan kini menjadi kerajaan yang tak tergantikan di hatinya. Bertahun-tahun berlalu, Nyi Roro Kidul menyadari satu hal. Laut selalu setia padanya. Ombak yang dulu menyambutnya saat diusir, kini menjadi sahabat abadi. Ia bisa merasakan setiap gerakan ikan, setiap hembusan angin, dan setiap perubahan arus yang mengalir di samudra. Berbeda dengan manusia yang penuh intrik, laut tidak berpura-pura. Jika marah, ombak akan menggulung. Jika tenang, air akan memantulkan langit biru. Kesetiaan itu membuatnya semakin yakin bahwa Laut Selatan adalah rumah sejatinya. Suatu malam, roh leluhur dari kerajaan Pajajaran datang menemuinya dalam mimpi. Mereka mengatakan bahwa meski tak lagi memimpin di daratan, ia tetaplah pelindung darah bangsawan. Laut Selatan kini menjadi benteng terakhir warisan Pajajaran. Roh itu meminta Nyi Roro Kidul menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan. Selama manusia menghormati laut, laut akan memberinya kehidupan, pesan mereka. Sang ratu menerima pesan itu sebagai tugas abadi yang harus ia emban. Selendang hijau pemberian roh laut tua semakin menyatu dengan kekuatan Nyi Roro Kidul. Dengan ayunan lembut, ia dapat menenangkan badai. Dengan gerakan cepat, ia bisa memanggil ombak setinggi gunung. Namun, kekuatan besar itu ia gunakan dengan bijaksana. Ia mengajarkan para penjaga laut untuk hanya menyerang jika laut atau rakyatnya dihina. Di hadapan semua makhluk laut, ia menegaskan bahwa kekuatan bukanlah untuk keserakahan, melainkan untuk menjaga kehormatan. Selendang itu menjadi simbol sumpah sucinya. Namun, tidak semua manusia mau menghormati laut. Suatu tahun, para perompak asing menjarah pesisir selatan, membakar desa-desa nelayan. Mereka bahkan berani menebang hutan bakau yang melindungi pantai. Amarah Nyi Roro Kidul tak terbendung. Ia memanggil badai yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Desa-desa perompak tenggelam, kapal mereka hancur, dan tidak ada yang selamat. Sejak saat itu, garis pantai selatan dianggap wilayah terlarang bagi orang asing yang tak tahu adat. Di suatu malam penuh petir, Nyi Roro Kidul merasakan getaran besar dari utara. Gunung Merapi mengirimkan pesan melalui roh api. Daratan dan laut adalah saudara yang harus saling melindungi. Mereka bersepakat bahwa jika salah satu terancam, yang lain akan membantu. Sejak itu, legenda menyebar bahwa Gunung Merapi dan Laut Selatan memiliki ikatan gaib. Jika Merapi murka, laut akan tenang. Jika laut bergolak, Merapi akan diam. Persahabatan ini menjadi keseimbangan alam yang jarang diketahui manusia. Generasi baru Mataram naik tahta, namun sang raja muda mulai lupa akan perjanjian leluhurnya. Ia membangun pelabuhan besar tanpa upacara izin pada laut dan membuang limbah ke pesisir. Nyi Roro Kidul mengirim peringatan dalam bentuk badai yang merusak kapal-kapal kerajaan. Raja muda itu akhirnya mengirim utusan dengan sesajen dan permintaan maaf. Sang ratu menerima maafnya, namun mengingatkan bahwa laut bisa menjadi sahabat atau musuh tergantung bagaimana manusia memperlakukannya. Meski sering muncul di pantai, Nyi Roro Kidul tidak pernah menunjukkan seluruh wujudnya pada manusia biasa. Hanya orang-orang tertentu yang ia pilih, biasanya mereka yang berani, tulus, dan menghormati laut. Sebagian kembali ke daratan dengan selamat, sebagian lagi memilih tinggal di kerajaan bawah laut. Rakyat pesisir percaya bahwa siapapun yang menghilang di Laut Selatan tanpa jejak mungkin dipanggil sang ratu. Misteri itu membuat namanya semakin melegenda,
bercampur antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Suatu hari, gelombang membawa puing-puing dari wilayah bekas Pajajaran. Potongan patung, ukiran kayu, dan perhiasan emas yang sudah lapuk terbawa arus ke istana laut. Nyi Roro Kidul memandanginya dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari bahwa daratan yang pernah ia tinggali kini hanya tinggal cerita. Semua yang ia rindukan telah menjadi bagian dari sejarah, dan ia tak lagi punya alasan untuk kembali. Kesedihan itu perlahan berubah menjadi keteguhan hati. Setelah berabad-abad memimpin laut, Nyi Roro Kidul mengambil keputusan akhir. Ia akan menjadi bagian dari laut selamanya. Ia meninggalkan sebagian besar sifat manusianya, memeluk takdir sebagai makhluk gaib yang tak terikat usia atau kematian. Dengan itu, ia mengikat sumpah baru, melindungi Laut Selatan, menjaga keseimbangan alam, dan menghukum siapapun yang merusaknya. Sumpah ini mengikatnya hingga akhir zaman, menjadikannya legenda abadi. Kini, nama Nyi Roro Kidul terus hidup di hati masyarakat pesisir. Sesajen masih diletakkan di pantai, doa masih dipanjatkan setiap bulan purnama, dan cerita tentang sang ratu masih diceritakan dari mulut ke mulut. Laut Selatan tetap menjadi wilayah yang indah sekaligus angker. Bagi mereka yang menghormati, Nyi Roro Kidul adalah pelindung dan pemberi rezeki. Bagi yang melanggar adat, ia adalah badai yang mematikan. Dari istana mutiara di dasar laut, ia mengawasi ombak, memastikan bahwa sumpahnya untuk laut akan bertahan selamanya.